Gangubai Kathiawadi adalah seorang wanita kupu-kupu malam dan nyonya dari rumah di daerah Kamatipura, Mumbai selama tahun 1960-an. Walaupun pekerjaannya sering dianggap rendah bagi kebanyakan orang, namun sejarah mencatat dia merupakan salah satu wanita paling berpengaruh di India. Tiap malam tertidur pulas meski tidak memikirkan si Umay. Yuk kawan, mari kita bahas Mafia Queens of Mumbai. Gangubai Harjivan Das atau lebih dikenal sebagai Gangubai Kotewali atau Gangubai Kathiawadi adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1939 di Kathiawar, British India atau sekarang Gujarat, India. Gangubai ini berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya ini yang merupakan seorang pengacara. Gangubai adalah satu-satunya anak perempuan dari ayah dan ibunya, sehingga dari kecil dia ini sangat manja banget. Semasa remaja Gangubai ini punya mimpi, yaitu ingin menjadi aktris Bollywood. Namun sayang banget impiannya tersebut tidak dapat dukungan dari sang ayah. Sehingga waktu remaja dia ini memutuskan kabur dari rumah untuk menggapai impiannya tersebut. Saat usianya menginjak 16 tahun Gangubai ini menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Ramanik Lal yang merupakan seorang akuntan ayahnya. Gangubai ini melarikan diri bersama pacarnya tersebut dan datang ke kota Mumbai untuk menetap dan mulai hidup baru bersama. Kehidupan Gangubai yang sebelumnya baik-baik saja mendadak berubah ketika dia berada di Mumbai. Mumbai, mungkin banyak dari kalian udah tahu kota yang penuh padat penduduk dengan kemegahan gedung-gedungnya. Mumbai merupakan kota termakmur di India serta kota tempat lahir dari perfilman India. Sebagai kawasan metropolitan Mumbai ini menjadi incaran banyak orang untuk mencari pekerjaan. Salah satunya adalah menjadi bintang Bollywood. Kalau di Indonesia itu kayak kita ngelihat kota Jakarta. Gangubai ini adalah salah satu dari orang yang mempunyai impian ke sana. Awalnya Gangubai ini nyerah gitu dengan impiannya itu karena dia gimana lagi nggak dapat restu dari ayahnya. Namun ada peluang di mana pacarnya si Ramanik ini yang ngaku bahwa dia ini punya bibi yang bekerja di Mumbai yang bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Saat itu Gangubai ini bersemangat banget dan pamit tuh ke orang tuanya. Tapi dicegah tuh oleh pacarnya tersebut karena pasti orang tuanya akan tidak mengizinkannya gitu. Udahlah, nggak usah izin, nanti kalau kamu terkenal pasti orang tuamu memaafkan. Dan kesempatan ini tidak datang dua kali. Karena terhasut akhirnya Gangubai ini memutuskan kabur dari rumahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Umur-umur ABG emosinya tuh masih menggebu-gebu banget. Setibanya di Mumbai mereka ini memutuskan untuk menikah. Setelah beberapa hari tinggal di sana si suami Gangubai ini membawanya ke tempat bibinya yang katanya itu mau mengajaknya dia bekerja ke Bollywood. Namun siapa sangka ternyata kenyataan tragis harus Gangubai terima, di mana suaminya sendiri menjualnya ke tempat. Gangubai ini dijual di tempat daerah Kamatipura. Sekedar informasi Kamatipura ini adalah sebuah lingkungan di Mumbai, India yang terkenal banget dengan awalnya dia ini sangat tidak terima banget dengan keadaannya tersebut. Namun setelah berminggu-minggu menangis galau Gangubai ini akhirnya menyerah. Mau tidak mau, suka tidak suka, Gangubai harus menerima jalan takdirnya. Karena gimana lagi, sudah terikat dengan rumah itu. Gangubai ini dipaksa bekerja menjadi kupu-kupu malam di bawah perintah Sheila Masi, yaitu seorang pembisnis
Dalam buku jurnalis Hussein Jaidi tentang Ratu Mafia Mumbai yang menggambarkan Gangubai ini sebagai wanita yang berjiwa besar dan bukan korban keadaan. Semenjak dia mulai menerima keadaannya itu ya, ia ini memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia dan kehidupan keras di Kamatipura, Mumbai ini yang mengubah Gangubai ini menjadi wanita yang lebih tangguh. Pada suatu hari nih ada insiden yang tidak terduga. Gangubai ini yang menjadi korban kekerasan dari seorang klien bernama Shaukat Abbas Khan hingga membuatnya ini cacat selama berhari-hari. Tidak seperti gadis kebanyakan ya yang menerima perlakuan tersebut begitu saja, ia ini mencoba meminta tolong kepada Karim Lala. Dia ini adalah pemimpin geng Patan yang ditakuti dan beroperasi di Mumbai Selatan. Pokoknya ya geng Patan ini terkenal banget pada masanya, dimana geng ini ya terlibat dalam hal-hal yang gelap ya kayak judi, narkoboy, dan hal ilegal lainnya. Nah Gangubai ini yang meminta bantuan Karim Lala untuk memberikan keadilan dan sebagai gantinya ia mau berbisnis dengannya. Dan sejak saat itu ya Karim Lala ini menganggap Gangubai ini sebagai saudarinya dan Gangubai ini ya mulai terjun di dunia bawah. Ketika Sheila masih wafat, pemilik dari tempat ia ini dipercaya oleh teman-temannya untuk menggantikan posisinya. Gangubai ini ya selaku pemilik rumah tersebut ya membuat peraturan baru dengan menjamin para pekerjanya ya tidak akan mengalami kekerasan dan dari para pelanggan dan tidak memaksakan kehendak ya jika mereka ini tidak mau bekerja. Dan Karim Lala pun ya memberikan nama baru untuknya yaitu Gangubai si Ratu Mafia dan menjadikannya sebagai salah satu sosok politisi. Gangubai ini yang memiliki tujuan ya, ia ini tidak ingin para hidup dalam kesulitan. Ia ini mengikuti pemilihan presiden Kamatipura dan dia melakukan gerakan untuk Kamatipura untuk mengambil suara. Selain hidup di balik bayangan laki-laki ya, perempuan di India pada waktu itu ini ya tidak memiliki otoritas bersuara dan dianggap beban sosial sehingga ya perlu segera dinikahkan. Karena itu ya dan pernikahan anak ini menjadi dua hal yang saling mengikat di sana. Jadi istilahnya ya perempuan di sana itu cuma punya dua pilihan. Kalau nggak nikah muda ya jadi kupu-kupu malam. Terutama ya di keluarga kurang mampu dan juga ya anak ini tidak dapat menghidupi dirinya sendiri karena buta huruf dan terjerat kemiskinan. Nah Gangubai ini ya hadir nih dengan pemikiran ingin agar anak-anak yang lahir dari para kupu-kupu malam ini ya tidak terjerumus kembali ke dunia seperti ibu mereka. Salah satunya ya dengan memperjuangkan hak anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan. Ya meskipun ya ini merupakan bisnis yang telah lama menghidupi perekonomian Kamatipura, tapi para kupu-kupu malam ini ya rentan banget mendapat stigma dan ditolak oleh masyarakat sekitar. Tak jarang ya mereka ini tidak diperlakukan seperti manusia. Kondisi ini yang mendorong Gangubai ini ya untuk mencalonkan diri menjadi perwakilan distrik Kamatipura. Dan setelah berhasil ya menjadi presiden Kamatipura nih, Gangubai ini ya diundang menjadi salah satu pembicara pada kampanye yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Di sini ya Gangubai ini ya memberikan sebuah pidato yang berapi-api mengenai hak para kupu-kupu malam. Pidatonya ini ya berhasil menarik perhatian banyak orang, terutama para aktivis dan politisi. Bahkan ya melalui pidato tersebut ya Gangubai ini ya berhasil bertemu dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Kepada Nehru ya dia ini mengatakan bahwa kupu-kupu malam ini bisa hidup dengan harga diri dan tidak dipandang rendah oleh masyarakat demi kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan. Gangubai ini ya juga bekerja untuk berbagai masalah anak yatim dan perempuan dalam bisnis. Gangubai ini yang menasehati para wanita muda yang melarikan diri dari pekerjaan pembuatan film dan terjebak dalam
Gangubai ini ya tidak pernah memaksakan perempuan untuk menjadi kupu-kupu malam. Meskipun ya dirinya sendiri adalah pemilik rumah. Dia ini tidak semata-mata gitu ya hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga melindungi hak-hak perempuan. Dia ini ya bahkan memberikan hari libur bagi para kupu-kupu malam dan menolak sejumlah klien yang memaksa berhubungan jika pekerja ini enggan melakukannya. Pada tahun 2008, setelah sekitar 5 dekade sejak Gangubai Kathiawadi pertama kali datang ke Mumbai, dia ini dilaporkan meninggal karena serangan jantung di dalam rumahnya di Kamatipura. Dia ini waktu itu ya berusia 68 atau 69 tahun. Setelah kematiannya ya, foto-foto dan patung-patungnya ini ya didirikan di rumah-rumah di daerah itu sebagai bentuk ya penghormatan terhadapnya dan pekerjaan yang telah dia lakukan meskipun menjadi nyonya rumah. Dia ini yang meninggalkan 4 anak angkat dan ada beberapa tuduhan keras ya terhadap Ratu Kamatipura ini ya sebelum meninggal selama bertahun-tahun, namun tidak ada satupun yang terbukti. Nah, itulah kisah perjalanan hidup Gangubai Kathiawadi, sang ratu mafia Kamatipura yang menjadi sosok yang luar biasa. Kita ya selama ini hanya bisa menafsirkan pemahaman secara sepihak kepada teman-teman kita yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Kita yang memandang sebelah mata hanya karena kita hidup baik-baik saja. Tapi ya setelah mendengar kisah ini, teman-teman bisa merenung ya betapa kompleksnya masalah di dunia yang kita tidak bisa melihat secara mendalam. Yang bisa kita lakukan ya hanya berdoa supaya teman-teman kita bisa mendapat jalan yang terbaik. Ya jadi kayak gitu ya video kali ini. Kalau ada semut di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang boleh kita bertemu lagi. Tetap elek suaranya. Dadah.